sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan kehilanganku. Agar ku membuat kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan kehilanganku. Agar ku membuat kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan ku bersimpuh menyembah-Mu Tuhan. Ku tertegun di hadapan-Mu. Ku buka rasa di hati dalam diam. Ku tahu Kau menyelami lubuk hatiku. Tanganku terkatup menyimpulkan
Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan,
Cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kau telah menolong dan menebusku. Tuhan, janganlah berlambat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara kekasih, kita merayakan Ekaristi Kudus hari Minggu biasa yang ke-18. Yesus menegur orang-orang Yahudi yang mencari Yesus hanya untuk mencari kekenyangan, bukan mencari keselamatan kekal. Kita mungkin juga seringkali cenderung seperti itu, mencari dunia, meninggalkan Tuhan. Itu mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu penuh belas kasih terhadap mereka yang lapar, haus, dan miskin. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memberikan kepada orang banyak untuk menarik dan mengangkat mereka kepada hal-hal yang lebih luhur. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberikan sabdamu, bahkan tubuh dan darahmu sebagai rezeki rohani. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, melalui Yesus Putramu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani Putramu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata pada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kualah penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kami akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya,
apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain, Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Aku mau menuturkan hikmat yang telah kami dengar dan kami ketahui dan diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Kami mau meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Refrain, Tuhan memberi mereka roti dari langit. Maka ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan manna untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Refrain, Tuhan memberi mereka roti dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan. Bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, ke gunung-gunung yang ia rebut dengan tangan kanannya. Refrain, Tuhan memberi mereka roti dari langit. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-murid yang pun juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan
supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaannya dikehendaki Allah. Itu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau lakukan, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena itu roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja percaya kepadaku, tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau mengikuti bacaan minggu lalu, kita mendengarkan bagaimana Yesus memperbanyak roti di seberang danau. Dan ketika umat melihat mukjizat itu, mereka berubah pikiran. Kalau sebelumnya mereka datang mendengarkan sabda Yesus, sekarang ketika mereka melihat bahwa Yesus bisa memperbanyak roti, mereka menggunakan Yesus untuk kepentingan dunia. Mereka ramai-ramai mau menangkap Tuhan Yesus, mendeklarasikan Yesus sebagai raja mereka. Sebab mereka tidak usah kerja, cukup setiap saat memperbanyak makanan. Melihat sikap mereka mulai berubah, mau menggunakan Yesus untuk kepentingan dunia. Yesus menghindar, lari ke seberang, kembali ke Kapernaum, di mana ia bermarkas. Dan kita orang melihat itu, orang-orang mencari dia, murid-murid Yesus tidak ada, mereka segera menyusul. Pokoknya Yesus harus menjadi raja kita. Ramai-ramai ke sana dengan perahu, mungkin juga ada jalan kaki. Dan setelah menemukan Yesus di Kapernaum, mereka dengan sangat halus, sangat sopan bertanya, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Mencari hati Tuhan Yesus. Tapi Yesus malah tahu, Yesus tahu hati mereka. Bukan mencari Yesus untuk keselamatan, tetapi mencari Yesus untuk mengenyangkan perut mereka. Waktu Yesus menegur mereka, aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena melihat tanda-tanda, bukan karena melihat mujizat, tapi karena kamu telah makan roti dan kenyang. Dan kamu ingin kenyang terus dari roti pergandaan itu. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu bekerja untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia. Maka terjadi dialog di situ, di mana Yesus mengatakan dialah itu makanan yang sejati. Barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar lagi, barang siapa percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Nah, saudara-saudara kekasih,
beberapa hal yang bisa kita renungkan untuk kita dari bacaan ini. Yang pertama, Yesus menegur orang Yahudi yang hanya mencari Yesus untuk mencari makanan jasmani, bukan untuk kehidupan yang kekal. Kita kadang-kadang juga mungkin cenderung seperti itu. Dari pagi sampai malam kita bangun untuk mencari rezeki yang dapat binasa, tapi tidak mengerukan keselamatan kita. Kadang-kadang norma-norma iman kita langgar. Artinya Yesus kita tinggalkan. Yesus kita perlakukan untuk kepentingan dunia kita. Karena itu orang korupsi. Dibilang jangan mencuri. Tapi ini mencuri diam-diam demi kepentingan dunia. Sabda Tuhan ditinggalkan. Orang menipu. Orang tidak mengerukan hari Minggu. Karena lembur sampai jauh malam. Hari Minggu pun lembur. Karena di situ ada makanan duniawi. Atau tetap pergi ke gereja karena kebetulan free. Tapi sampai di gereja, apa dibuat? Main HP. Ini kenyataan. Tidak ada konsentrasi untuk Tuhan. Sibuk dengan bisnis dalam pikirannya, menunggu sampai misa selesai. Ini orang yang mencari dunia, bekerja untuk dunia. Kalau kita mau mempersiapkan pernikahan, kadang-kadang orang tidak punya waktu untuk memperdalam imannya supaya kawin sesuai dengan kehendak Allah. Maunya kawin sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sehingga maunya cepat-cepat. Banyak yang datang ikut kursus tapi datang ngalamun. Ketika pelajaran selesai ditanya, tidak ada apa-apa ditahu. Karena bukan datang mencari sabda Allah, datang memenuhi kewajiban. Ini orang bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Ketika sudah hidup bersama dalam keluarga, terjadi kesalahpahaman, ketersinggungan satu sama lain. Masalah tidak diselesaikan berdasarkan norma iman. Dia berdasarkan kepentingan pribadi, emosi, ketersinggungan, gengsi. Kita bisa diperbaiki lagi selain cerai. Sabda Tuhan yang sudah persatukan Allah jangan dicarikan manusia, tidak didengarkan lagi. Melanggar norma-norma iman. Padahal ketika diberkati perkawinannya pesta meriah raya, tidak dihiraukan lagi nilainya itu. Pada masa puasa kita diminta bermati raga, menahan hawa nafsu. Tapi adakah saudara-saudara yang berpuasa benar? Coba cek kalau ada pertemuan-pertemuan. Andai kata diadakan survei, mungkin 1 dari 1000 orang masih melaksanakan puasa. Tuhan sama sekali tidak dihiraukan. Perut lebih penting. Ada yang bekerja dari pagi sampai malam, lembur sekian banyak jam. Tapi berdoa menyapa Tuhan, barang setengah jam tidak ada waktu. Inilah manusia-manusia kita yang bekerja untuk dunia, bukan untuk makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal. Ya, kemudian Yesus mengatakan, barang siapa datang kepada aku tidak akan lapar lagi. Orang yang bekerja untuk dunia tidak akan pernah puas.
maunya memiliki seluruh dunia. Tenaga habis, hidup habis, belum puas. Sudah punya mobil, merek ini minta cari merek itu lagi. Punya rumah bentuk begini, beli lagi rumah sana, beli lagi tanah sana, dan seterusnya. Sedangkan minta maaf, perlu dipertanyakan apa partisipasinya pada gereja. Untuk Tuhan, untuk keselamatan yang kekal. Orang yang datang pada Yesus, dia sudah mengenal Yesus, menyatu dengan Yesus, tidak akan pikirkan lagi mengenai kepentingan dunia. Ia sudah puas dengan Yesus sendiri. Seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa bagiku Yesus sudah cukup. Dunia tidak penting. Ketika kita masih haus akan dunia, berarti kita belum menyatu dengan Yesus, belum bertemu Yesus. Maka itu Yesus mengundang kita, datanglah kepadaku, maka kamu tidak akan haus lagi akan dunia ini. Datanglah kepadaku supaya kamu tidak akan lapar lagi akan dunia ini. Karena ketika hidup kita kosong, pasti kita akan mencari hiburan di dunia. Tapi ketika hidup kita sudah terisi dengan Tuhan, dunia itu hanya tambahan saja, bukan menjadi tujuan hidup. Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus yang dulu berjaya seorang Farisi, terkenal, dipuja-puja di kalangan orang Israel, dapat jaminan hidup yang hebat. Setelah mengenal Yesus, semuanya hilang. Bahkan kehormatan hilang. Dia bukannya disanjung-sanjung. Dia dikejar-kejar, dimasukkan dalam penjara, dirajam di jalan dan seterusnya. Ternyata Paulus tidak menyesal. Bahwa yang dulu itu justru merupakan kerugian baginya. Sekarang derita menjadi keuntungan bagi dia karena Yesus. Banyak orang kudus berasal dari keturunan raja. Calon raja, calon pangeran meninggalkan jabatan itu. Banyak hartanya, posisinya bagus. Dia tinggalkan hartanya mengikuti Kristus. Menjadi biarawan-biarawati, menjadi imam dan seterusnya. Karena mereka tidak lagi haus akan dunia. Sudah bertemu dengan Yesus. Itu Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Clara, Santo Ignatius dari Loyola, dan begitu banyak orang kaya, orang terkenal yang ketika ketemu Yesus, segala-galanya dianggap sampah. Dia tinggalkan. Kita baru mendengarkan Elizabeth Suteja, seorang wanita cantik, kaya raya, terkenal, lulusan ITB dan lulusan Universitas Harvard Amerika dengan nilai cum laude. Ia menjadi presiden marketing di Boeing. Tapi dia tinggalkan semua itu, masuk biara. Karena dia tidak haus lagi akan dunia. Tidak lapar lagi akan dunia. Dia sudah ketemu Yesus. Yesus adalah segala-galanya. Tiap hari dia berdoa sebelum menjadi suster. Tuhan, berilah aku kesempatan hari ini untuk berbagi kasih dengan sesama. Selalu berusaha untuk berbagi kasih dengan sesama seperti Yesus. Dia mau menyatu dengan Yesus dan menghadirkan Yesus dalam dirinya. Dan itu merupakan kepuasan bagi dia. Dia lebih haus untuk menyerupai Yesus daripada haus akan harta dunia. Baru-baru kita dengar juga bagaimana keluarga Akiditio yang
kaya raya, pengusaha perkebunan dan real estate, tampil dengan hidup sederhana, memberikan sumbangan 2 triliun kepada pemerintah untuk penanganan COVID. Dia tidak haus lagi akan dunia. Dia lebih haus untuk menyerupai Tuhan Yesus yang berbelas kasih. Maka itu Yesus katakan, marilah kepada aku, maka kamu tidak akan haus lagi akan dunia ini. Kalau kamu sudah terpuaskan dengan Yesus, yang lain tidak dipentingkan lagi. Tetapi kalau kita belum bertemu dengan Yesus, kalaupun kita beriman, beragama, beribadah rajin, belum tentu sudah ketemu Yesus. Maka kuncinya beriman dalam ketemu dengan Tuhan Yesus, sang roti kehidupan yang kekal. Nah, kalau Anda sudah ketemu itu, Anda tidak akan haus lagi akan dunia ini. Semuanya anggap sampah. Yesus mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri mencurinya. Itulah dunia. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak mencurinya. Poin yang ketiga, Yesus adalah roti yang benar, yang memberikan hidup yang kekal. Roti adalah untuk kehidupan dunia. Itulah Yesus. Pemberian diri Yesus melalui roti dan anggur dilestarikan di dalam Ekaristi Kudus. Pemberian tubuh dan darah Yesus adalah pemberian hidup. Maka itu saya mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Hidup Yesus itu kekal. Maka siapa yang menerima hidup Yesus melalui tubuh dan darahnya, memiliki kekekalan hidup. Dan supaya manusia memiliki kekekalan hidup, Yesus melestarikan pemberian hidupnya itu dalam Ekaristi Kudus. Dia memberi kuasa wewenang kepada para murid untuk melakukan Ekaristi Kudus. Supaya pada saat murid itu melakukan itu, roti dan anggur menjadi tubuh Yesus, menjadi darah Yesus, sehingga dapat diterima lagi oleh manusia-manusia, mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan kita bersyukur bahwa pelestarian pemberian hidup Yesus ini dalam Ekaristi Kudus hanya dimiliki gereja Katolik. Gereja lain ada perjamuan, tapi bukan pelestarian tubuh dan darah Yesus. Karena mereka tidak mendapatkan mandat. Pimpinan mereka tidak mengikuti suksesi apostolika daripada rasul. Gereja Katolik mendapatkan mandat itu mulai para rasul. Para rasul itu meneruskan kepada pengganti-penggantinya melalui penumpangan tangan alias pentabisan. Gereja-gereja lain itu membuat sendiri tanpa pentabisan. Kan mereka sudah keluar dari gereja Katolik, walaupun mereka mentabiskan juga, tapi suksesi apostolika itu sudah putus. Tidak ada kontinuitas dari tradisi para rasul kepada para pemimpin mereka. Karena itu satu-satunya gereja di mana sering terjadi mukjizat Ekaristi adalah gereja Katolik. Tidak ada dalam gereja lain. Hanya dalam gereja Katolik selama berabad-abad lamanya, bukti bahwa Yesus tetap memberikan hidupnya melalui Ekaristi Kudus. Karena itulah saudara-saudara, kita perlu bersyukur dan menghormati Yesus yang begitu setia hadir dalam gereja melalui Ekaristi Kudus.
Kita akan menyatu dengan Yesus melalui Ekaristi Kudus. Dan satu-satunya sarana menyatu secara nyata dengan Yesus adalah Ekaristi Kudus. Kita boleh beribadah sabda, boleh beribadah, berdevosi dan seterusnya. Tapi itu belum tentu bahwa Yesus menyatu dengan kita secara nyata. Tapi dalam Ekaristi Kudus, kita sungguh menyatu dengan Yesus, memberi hidup yang kekal. Dan apabila ini kita hayati, kita sudah bertemu dengan Yesus, maka kita akan mengatakan bahwa aku tidak haus lagi akan dunia ini, karena aku telah ketemu Tuhan Yesus. Ada puluhan uskup dari gereja Anglikan, dari gereja Ortodoks, dari Presbyterian dan berbagai denominasi gereja berpindah ke gereja Katolik. Setelah menyadari bahwa gereja Katolik itu mendapatkan kontinuitas kekuasaan para rasul, wewenang para rasul untuk merayakan Ekaristi Kudus. Dalam gereja Katolik hadirlah ajaran resmi para rasul yang tidak berubah sampai sekarang ini. Kita mereka sadar ternyata dalam Katolik betul-betul Yesus hadir melalui Ekaristi Kudus, terbukti dari mujizat-mujizat Ekaristi. Mereka tidak haus lagi akan kekuasaan di gereja lain. Termasuk Uskup Agung Penasihat Elizabeth II dari gereja Anglikan. Itu 2 tahun lalu meninggalkan gereja Anglikan, menyatu dengan gereja Katolik. Padahal menjadi seorang pendiri sekian kelompok gereja Anglikan di Amerika, di Australia, di negara persemakmuran Inggris. Dia mengumumkan kepada umatnya, saya tidak mengajak kamu masuk Katolik, tapi saya akan masuk Katolik. Silakan lanjutkan, kamu punya kewartaan. Tapi saya akan masuk gereja Katolik. Gajinya hilang, popularitasnya hilang. Dia tidak haus lagi kan dunia ini, karena sudah ketemu Yesus yang benar dalam gereja Katolik. Semoga kita pun demikian, mencari Yesus sampai menemukan, sehingga bagi kita Yesus cukuplah. Kita tidak haus lagi akan dunia. Semoga demikian. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa umat. Kristus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan haus lagi." Mari kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraan Yesus, Sang Roti Hidup, sumber keselamatan kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Baik menggerakkan para pemimpin gereja agar selalu penuh perhatian kepada orang-orang yang masih acuh tak acuh terhadap pewartaan Injil,
sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kami mohon Kabulkan doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa Maha Baik selalu mendampingi para pemimpin masyarakat agar dalam melaksanakan tugas perutusannya sungguh memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para aktivis sosial dan kemanusiaan, semoga Allah Bapa Maha Setia senantiasa mencurahkan rahmat berlimpah bagi para aktivis sosial dan kemanusiaan agar teguh memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang miskin dan tertindas di tengah masyarakat. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, semoga Allah Bapa Maha Kasih senantiasa mencurahkan roh-Nya agar kita semakin mengimani roti kehidupan sejati serta menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Pasutri Titus Parara dan Kristina Kabolo yang hari ini merayakan 50 tahun hidup perkawinan. Bapa di surga, bersama dengan Pasutri ini kami bersyukur karena Kau telah mempersatukan mereka 50 tahun yang lalu, telah mendampingi mereka, memberi kesehatan lahir batin, kerukunan, kedamaian, bahkan memberkati keluarga mereka sehingga dari keluarga mereka Engkau panggil seorang imam. Semoga berkat-Mu tetap menyertai Pasutri ini, memberikan kesehatan, kedamaian dan sukacita, serta memberikan rezeki yang mereka butuhkan, dan terutama rezeki kehidupan abadi, sehingga mereka tidaklah haus lagi akan dunia, melainkan sentiasa haus akan Dikau. Kami mohon jaman tangan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit, khususnya Bapak Simon Petrus dan anak-anaknya, dan semua saudara yang terpapar oleh virus corona. Hadirlah ya Tuhan, memberikan penghiburan, kekuatan, keyakinan bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Semoga dengan kehadiran para perawat dan siapa saja melayaninya, kehadiran obat-obatan memperteguh imannya, maka mereka sembuh kembali memuji nama-Mu. Kami mohon juga keselamatan untuk arwah Bapak Daniel Sumba yang 5 tahun yang lalu telah Engkau panggil di tengah-tengah keluarga. Semoga kini boleh kusingkan berbahagia bersama para kudus-Mu, mengalami kedamaian abadi yang dijanjikan Kristus, karena telah mendapatkan roti kehidupan yang kekal melalui tubuh dan darah Kristus. Kami mohon kita berdoa untuk kita masing-masing dan untuk saudara-saudara yang mohon doa kita. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, ajarlah kami untuk mengimani Engkau yang hadir di antara kami dalam Kristus Sang Roti Hidup. Dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam,
Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, ya bagi kami roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia, ya bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, sebab persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, yang kami unjukkan kepadamu, Engkau berkenan menjadikan kami manusia baru, yang semakin menyerupai putramu, dan semakin haus akan kehidupan yang kekal dan janjikannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar mengucap syukur kepadamu dan menyanyikan mada kemuliaan serta pujian bagimu, Tuhan Bapa yang Maha Baik. Sebab dengan warta Injil Putramu, Engkau telah menghimpun segala suku, bahasa, dan bangsa menjadi satu gereja. Dengan pengantaraan gereja itu yang dihidupkan oleh kekuatan Roh Kudus, Engkau tanpa henti menghimpun semua orang menjadi satu. Sambil menyatakan perjanjian cinta kasih-Mu, gereja tanpa henti membangkitkan harapan yang membahagiakan akan kerajaan-Mu dan bercahaya cemerlang sebagai tanda kesetiaan-Mu yang telah Engkau janjikan untuk selamanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dari sebab itu bersama segenap bala tentara surga, bersama seluruh gereja, kami senantiasa memuliakan Dikau dengan satu suara sambil berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang umat manusia. Sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun olehnya, seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudahlah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguruskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu, bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kananmu, kami katakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandang dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya. Tuhan, perbaruilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara umat beriman dan para gembala umat-Mu, bersama dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Yohanes, dan seluruh kalangan para uskup. Agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah berseterat dalam damai Kristus, akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkau yang mengenal mereka. Perkenankan mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah siara di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi. Tepat kami akan selalu hidup bersama Kristus dan bersama Santa Para Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan para martir. Dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mau bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. ke dalam hatiku.
Akulah roti kehidupan, sabda Tuhan. Siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam rupa rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Kami mohon semoga kerelaanmu untuk berbagi hidup itu menggerakkan kami untuk berani mengorbankan diri demi terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami, seraya mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman. Saudara-saudara terkasih, mari kita mendengarkan warta paroki pada tanggal 1 Agustus 2021. 1. Perayaan Ekaristi minggu depan, tanggal 8 Agustus, adalah hari Minggu biasa ke-19. Untuk kita ketahui bersama bahwa misa tatap muka untuk saat sekarang ini belum bisa diadakan. Misa tatap muka ini akan disampaikan setelah situasi memungkinkan untuk itu. Karena itu, mohon kesabaran kita sekalian. 2. Persembahan keluarga atau kolekte persembahan keluarga yang masuk pada hari Minggu biasa ke-17 sebesar 1.714.000. Sehubungan dengan ini, kami mengingatkan kita sekalian untuk sekalipun kita mengikuti misa online di rumah masing-masing, tapi kolekte tetap kita jalankan. Itu sebagai suatu persembahan keluarga untuk gereja. Kedua, kartu dana mandiri. Kartu dana mandiri ini kita semua tahu bahwa adalah satu-satunya sumber pendapatan paroki dalam membiayai segala kegiatan operasional paroki. Dan terakhir, akan menikah Gabriel Tolanda dari Sorowako dengan Marlina Mase dari Parepare. Barang siapa mengetahui halangan pernikahan di atas, segera melapor kepada pastor paroki. Pengumuman ketiga. Demikian warta paroki, dan atas perhatian kita sekalian, saya ucapkan terima kasih dan selamat berhari Minggu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sambil kita tetap optimis bahwa corona akan berlalu, kita tetap memakai protokol kesehatan dengan baik. Tetap hati-hati, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melindungi diri, memelihara diri. Sambil kita mohon bantuan kepada Tuhan untuk melindungi kita dan cepat melalukan atau melewatkan virus corona ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.
Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau